Halo, selamat malam Kidi Badis. Selamat datang semua di acara live Instagram dari Kidi Care Center bersama dengan saya, Dr. Gerald Fransi. Dan hari ini kita akan sharing nih mengenai topik seputar muntah dan gumuh ya Kidi Badis ya, bersama dengan ahlinya yaitu Profesor Dr. Hanifah Oswari, spesialis anak konsultan. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi atau pencernaan dan juga hati. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini beliau aktif sebagai pengajar senior di FKUI. Dr. Prof. Hanifah juga merupakan dokter senior di Kidi Care Center dan merupakan founder dari Kidi Care Center juga. Oke, jadi mungkin Kidi Badis banyak ya yang mengalami kesulitan ataupun pertanyaan seputar gumuh dan juga muntah pada anaknya. Atau mungkin juga Kidi Badis, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin banyak Kidi Badis yang takut untuk membawa si kecil ke dokter bila mengalami muntah dan juga gumuh. Nah, nanti apabila Kidi Badis ada pertanyaan mengenai sekitar muntah dan juga gumuh pada anak, Kidi Badis bisa langsung memasukkan pertanyaan dalam kolom komentar ya, Kidi Badis ya. Dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan langsung ditanyakan kepada Profesor Hanifah, kepada Prof. Hanifah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Kidi Badis, mari kita bersama-sama mengundang Prof. Hanifah. Halo, selamat malam Prof. Selamat malam, Dr. Gerald. Ya. Halo, Apa Kidi kabar Badi. Prof? Baik. Ya. Ya. Baik Prof, jadi malam ini kita akan berbicara Prof ya, sharing sedikit nih Prof mengenai muntah dan juga gumuh pada anak. Jadi sudah banyak nih Prof beberapa pertanyaan dari Kidi Badis mengenai juga muntah dan juga gumuh pada anak. Baik Prof, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan waktu dan tempatnya Prof. Baik, terima kasih Dr. Gerald. Pertama-tama, Kidi Badis, kita tahu bahwa bayi anak muntah itu sangat sering dijumpai. Kita juga hampir setiap hari ada saja pasien yang datang karena muntah atau karena gumuh, ya, gumuh berlebihan. Muntah atau gumuh itu adalah pengeluaran dari isi lambung melalui katup esofagus, pipa lambung itu, sehingga naik ke atas sampai ke mulut. Kita tahu bahwa muntah itu banyak sekali penyebabnya. Kita tahu penyebabnya bisa mulai dari kelainan di otak, misalnya ada tumor di otak atau ada infeksi otak, misalnya meningitis, encephalitis bisa menyebabkan muntah. Juga bisa disebabkan oleh infeksi di tempat lain, misalnya infeksi saluran kemih. Selain itu juga muntah bisa disebabkan oleh kelainan yang menyebabkan ususnya tersumbat, ya, obstruksi usus, sehingga minuman atau susu tidak bisa mengalir dengan baik dan balik kembali. Muntah juga bisa disebabkan oleh kelainan lain seperti diare, infeksi-infeksi lain, dan ada banyak sekali penyebab muntah yang kita perlu berhati-hati kalau anak kita muntah. Tetapi dari sekian banyak penyebab muntah itu, yang paling sering adalah pada bayi itu disebabkan oleh gastroesophageal reflux. Masalahnya bagaimana kita membedakan bahwa ini sekedar gastroesophageal reflux atau ini ada satu penyebab yang berbahaya. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan tanda-tanda bahaya kalau anak kita muntah. Kalau Kidi Badis anaknya muntah, perhatikan tanda bahaya ini. Tanda bahaya yang pertama adalah kalau muntahnya itu yang keluar berwarna hijau. Kalau berwarna hijau artinya ada cairan empedu di dalam muntahannya. Dan ini salah satu tanda bahwa ada usus yang tersumbat. Tersumbat di setelah usus 12 jari. Keadaan ini keadaan yang berbahaya sampai kita bisa membuktikan bahwa itu bukan demikian. Dalam keadaan muntah hijau itu nggak boleh tenang, kita mesti bawa ke dokter secepatnya. Tanda bahaya yang lain adalah bila muntah itu berwarna merah. Kalau dia berwarna merah artinya itu mungkin ada darah. Kadang-kadang juga bisa hitam. Kalau muntahan hitam maupun merah itu artinya ada darah di lambung yang keluar.
Muntahan lain yang berbahaya adalah bila muntahannya itu berwarna seperti tinja. Dan baunya juga seperti tinja. Itu artinya ada sumbatan di usus bagian bawah yang terus naik ke atas, akibatnya keluar di mulut. Selain dari itu, tanda bahaya lain bila kalau muntahnya itu mulai bukan di bawah 6 bulan, dia sesudah 6 bulan, kita mesti hati-hati juga. Pada keadaan lain, bila ada demam, bila muntah tapi bayi atau anak itu terlihat sangat letih, sangat lemas, keadaan ini juga berbahaya. Kalau muntah juga disertai dengan gangguan pertumbuhan, beratnya tidak naik-naik. Kalau kita lihat di kurva pertumbuhannya, muntahnya itu menyebabkan grafik pertumbuhannya tidak mengikuti grafik pertumbuhan normal. Ini juga tanda bahaya yang kita perlu hati-hati. Pada bayi kecil yang baru lahir, kadang-kadang muntah tapi ubun-ubunnya membonjol. Ini juga tanda bahaya yang kita perlu hati-hati, perlu perhatian segera. Muntah yang disertai dengan diare, muntah yang tidak ada buang air besarnya, perutnya kembung, itu tanda-tanda bahaya yang kita perlu awasi kalau anak muntah. Tapi kalau anaknya muntah, bayi-bayi muntah, kemudian dia happy-happy aja, habis muntah dia ketawa-ketawa lagi, habis muntah dia minta minum lagi. Umumnya ini yang disebut gastroesophageal reflux. Gastroesophageal reflux adalah artinya cairan dari lambung itu keluar, naik melalui pipa lambung karena klep lambung longgar, klep lambungnya belum sempurna, otot lambungnya belum kuat seperti umumnya anak yang lain. Nah, dalam keadaan lemahnya otot lambung ini, cairan lambung bisa naik ke atas dan menyebabkan gumoh atau muntah. Dalam keadaan demikian, bila pertumbuhannya baik, tidak ada keluhan apa-apa, ini kita sebut gastroesophageal reflux. Tapi kalau ada gejala tambahan lain, misalnya bayi menjadi tidak mau minum, dia menangis, dia mulai melengkung-lengkungkan badannya ke belakang, menarik lehernya, dan kepalanya dinaikkan, yang kita sebut Sandifer syndrome, itu tanda-tanda bahwa ada kemungkinan bayi mengalami nyeri yang akibat dari asam yang naik itu dari lambung naik ke pipa lambung itu menyebabkan rasa nyeri pada bayi. Juga kalau bayi itu muntah tetapi juga ada tercekik dan keselak gitu ya, itu juga tanda-tanda bahwa ini mungkin bukan reflux yang biasa tapi yang disebut gastroesophageal reflux disease. Jadi ini sudah ada disease-nya, bukan bukan GERD biasa, bukan yang dalam tanda kutip normal. Juga kalau dia muntahnya hebat sekali, dia muntahnya bukan sekedar gumoh tapi muntah-muntah yang hebat, ini juga kita perlu hati-hati, ini mungkin sudah GERD. Dan kalau kita lihat pertumbuhan berat badannya juga biasanya sudah terganggu. Nah, kalau ada tanda-tanda ini ada GERD dan ini memerlukan perhatian dan ini saatnya dibawa ke dokter. Saya kira untuk pembukaan dari saya sekian dulu. Dr. Gerald, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Hanifah atas penjelasannya nih Prof mengenai muntah dan juga gumoh. Jadi dari penjelasan Prof tadi sudah cukup banyak menjelaskan kepada kami dan juga kepada Kiji Badis ya mengenai apa sih perbedaan antara muntah dan juga gumoh atau yang tadi Prof bilang sebagai gastroesophageal reflux disease tersebut. Nah, Prof, kira-kira nih Prof udah mulai ada beberapa pertanyaan Prof dari Kiji Badis. Tapi yang pertama saya ingin bertanya dulu nih Prof nih. Jadi kira-kira Prof untuk muntah dan juga GERD pada anak itu terjadinya di usia berapa ya Prof yang paling sering Prof? Karena ada beberapa pertanyaan juga dari Kiji Badis yang menanyakan, dok anak saya kok sudah 2 tahun masih suka gumoh ya dok ya, apa normal atau tidak? Atau dok anak saya umur 18 bulan masih gumoh dok, itu normal atau tidak? Seperti itu Prof. Kira-kira bagaimana ya Prof ya untuk usianya Prof? Baik Dr. Gerald, Kiji Badis semua. Bayi itu sebetulnya gumoh itu normal. 50% bayi itu mengalami gumoh sebetulnya ya. Pada usia 0 sampai 3 bulan, 50% bayi mengalami gumoh, kadang-kadang muntah. Itu satu keadaan yang sebetulnya masih kita katakan normal. Pada usia 4 bulan, yang paling tinggi sebetulnya pada usia 4 bulan, kira-kira 60% bayi itu gumoh.
Jadi yang paling sering orang gumoh di usia 4 bulan begitu, sampai 4 bulan itu paling banyak ya. Sesudah itu dia di umur kira-kira umur 10-12 bulan dia turun menjadi kira-kira 5% saja. Dan sangat jarang yang sesudah 18 bulan. Jadi kalau 18 bulan masih gumoh, masih muntah, itu bukan keadaan yang normal. Itu perlu diperiksa lebih dulu untuk mengatakan bahwa itu normal. Jadi kalau kita ketemu, umumnya dia akan hilang di usia 1 tahun, sebelum 1 tahun. Hanya sekitar 5% yang bisa terus lewat dari studi-studi yang sudah ada, bahwa dia bisa terus sampai 18 bulan. Tapi sangat jarang yang di atas 18 bulan. Itu dari segi umur ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi dari usia 18 bulan itu kalau misalnya di atas 18 bulan masih terjadi gumuh dan muntah, itu perlu kita waspadai ya Prof ya? Ya, kita perlu berhati-hati bahwa ini mungkin bukan reflux yang biasa ya, bukan satu kondisi yang masih umum gitu. Perlu dicari, mungkin ada penyebab lain. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Nah ini Prof, udah ada Kidi Bajis nih Prof yang bertanya dalam kolom komentar Prof. Kira-kira Prof untuk muntah dan gumoh apa ada perbedaan atau tidak? Dan kira-kira berapa kali ya Prof sehari gumoh dan muntah ini dikatakan normal ataupun wajar seperti itu Prof? Baik, kalau pertanyaannya yang wajar berapa kali ya Dr. Gero ya? Iya, baik Prof. Betul Prof. Yang pertanyaan gumoh sampai dengan 4 kali itu masih wajar ya. Gumoh lebih dari 4 kali umumnya sudah mulai kita bilang banyak ya. Apalagi kalau setiap minum itu gumoh, itu sebetulnya sudah mulai tidak umum. Tetapi belum tentu ada kelainan, belum tentu ada masalah. Kita lihat tanda bahaya aja. Kalau tanda bahayanya tidak ada, kita tidak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau ada tanda bahaya, terutama dia nangis-nangis, jerit-jerit mau minum, dia nggak mau minum, beratnya tidak naik, ada muntah yang berwarna lainnya, itu mesti hati-hati. Pada keadaan tertentu, misalnya pada usia kurang lebih 3 minggu sampai 6 minggu, contohnya ada kelainan yang kita sebut hypertrophic pylori stenosis. Hypertrophic pylori stenosis disingkat HPS ini, itu terjadi kalau kita tahu ada esofagus ya, pipa lambung, masuk ke lambung, lalu masuk ke usus 12 jari. Di permulaan dari usus 12 jari yang disebut pilorus itu, pintu masuknya itu terjadi penebalan otot dari pilorus itu menyebabkan rongga atau rongga yang harusnya bolong tapi menjadi buntu, menjadi kecil, tersumbat. Nah, itu akan menyebabkan bayi itu muntah. Nah, dalam keadaan demikian kita bisa melihat biasanya ada seperti kalau dia minum ada gerakan-gerakan di perutnya yang dibilang seperti olive ya, seperti buah olive, bulat, lonjong gitu, oval. Nah, kita bisa lihat dia bergerak. Nah, itu keadaan seperti itu bukan reflux, itu mesti kita hati-hati ada gangguan tertentu. Nah, keadaan demikian kita bisa tahu kalau dengan kita melakukan USG kita pastikan bahwa memang ada. Kalau memang ada itu kelainan yang mesti dilakukan operasi. Tapi kalau dia tidak ada gejala-gejala tanda bahaya, harusnya tidak ada masalah. Ya, baik. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Prof, jadi untuk mengonfirmasi Prof, untuk yang tadi hypertrophic pylori stenosis itu, HPS itu Prof, itu kira-kira apa ada prediksi usia ya Prof ya? Di usia berapa paling banyak terjadi itu gitu Prof? Mungkin agak diwaspadai oleh Kidi Bajis juga. Biasanya umurnya sekitar 3 minggu dia. Yang paling khas dia timbul usia mulai muntahnya itu usia 3 minggu, kadang-kadang bisa sampai 6 minggu ya. Tapi biasanya di sekitar umur itu. Dan bayinya biasanya juga nggak bisa bertumbuh, ada gangguan pertumbuhannya. Kita bisa lihat dari grafik pertumbuhannya dia nggak nambah beratnya. Bayi pada usia-usia awal-awal itu harusnya kan naik terus berat badannya 30 sampai 50 gram per hari bahkan. Nah, kalau bayi ini nggak bisa mencapai kenaikan seperti itu, kita mesti hati-hati juga, mungkin ada sesuatu yang serius, ada yang kita perlu waspadai untuk kita cari kalau ada muntah pada bayi-bayi demikian. Baik, terima kasih Prof. Ini juga merupakan sebuah pengetahuan baru ya bagi kami, Kidi Bajis, mengenai hypertrophic pylori stenosis yang sudah dijelaskan oleh Prof. Hanifah tadi. Jadi, itu adalah merupakan kondisi yang patologis ya Prof ya, atau yang berbahaya, dan harus segera dikonsultasikan kepada dokter. Oke, Prof. Hanifah aja ada pertanyaan lagi nih Prof, dari dalam kolom komentar nih Prof nih. Ingin bertanya Prof, anak saya umur 3 tahun,
kalau misalnya makan suka mual, Prof. Nah, ini mual itu memang karena mual kelakuan anak-anak gitu ya, Prof? Atau memang nggak normal ya, Prof ya? Kalau misalnya suka makan, terus habis itu suka mual-mual gitu, Prof? Suka pengen dimuntahkan lagi, seperti itu, Prof. Ya, kalau keadaan mual itu juga sebetulnya adalah satu tanda bahwa dia mungkin bisa punya pengalaman muntah sebelumnya pada keadaan gastroesophageal reflux disease yang memanjang, yang lama. Kadang-kadang bahkan sebelum makan pun dia udah bisa merasa mual. Bahkan mendengar suara mamanya menyiapkan makanan pun dia bisa mual. Karena dalam keadaan demikian anak merasa sebentar lagi saya makan, sebentar lagi saya pasti mual. Jadi dengan berpikir seperti itu saja dia bisa mual. Nah, kalau itu suatu kejadian yang sudah lama, kemungkinan itu salah satunya bisa gastroesophageal reflux. Tetapi kalau itu sesuatu yang baru, kita mesti cari penyebab yang lain. Misalnya ada infeksi saluran kemih, kadang-kadang bisa menyebabkan mual muntah juga. Ada infeksi-infeksi lain juga bisa. Atau ada kelainan-kelainan lain yang akut, yang baru terjadi, dan itu kita mesti lihat ada gejala apa yang lain selain dari mual itu sendiri. Tapi kalau itu sudah lama, itu mungkin reflux yang tidak ditangani dengan baik sehingga sampai dengan usia 3 tahun masih tetap mual muntah. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya, Prof ya. Jadi tadi Kidi Baju sudah dijawab oleh Prof Hanifa mengenai apakah mual itu bisa juga disebabkan dari infeksi saluran kemih, seperti itu ya, Prof ya. Nah, Prof, kira-kira ada perbedaannya nggak ya, Prof, antara muntah yang normal dengan muntah yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih, gitu, Prof? Karena mungkin ada beberapa Kidi Baju juga yang bertanya, emang bisa ya, Prof ya, dari infeksi saluran kemih atau yang kita tahu ISK itu jadi keluhannya di muntah seperti itu, Prof? Ya, infeksi apapun itu sebetulnya bisa menyebabkan mual muntah. Karena itu kalau kita dapat bayi-bayi atau anak dengan infeksi, baik infeksi pernapasan, pneumonia, atau infeksi saluran kencing, atau infeksi lainnya, itu bisa menyebabkan mual. Karena pada saat infeksi, tubuh itu biasanya mengeluarkan satu zat yang bisa merangsang pusat muntah kita untuk terangsang sehingga menimbulkan mual muntah itu sendiri. Jadi dimanapun infeksi itu bisa terjadi mual dan muntah. Misalnya infeksi di saluran telinga tengah yang otitis media, infeksi di hati, infeksi di ginjal, infeksi saluran kemih, infeksi di otak, infeksi saluran nafas, semua bisa menyebabkan mual dan muntah. Tandanya pasti ada demam ya. Kalau ada demam, dan kita lihat ada demam, kita mulai berpikir bahwa muntahnya ini mungkin berhubungan dengan demamnya. Ada infeksi, baik itu infeksi bakteri maupun infeksi virus bisa menyebabkan mual muntah. Ya, baik, terima kasih ya Prof untuk jawabannya, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari dalam kolom komentar. Malam, Prof, anak saya umur 2 bulan habis minum susu suka cegukan. Itu normal atau enggak? Kira-kira bagaimana ya, Prof ya? Kalau suka cegukan habis minum susu nih, Prof, usia 2 bulan. Cegukan itu sebetulnya keadaan normal, biasanya karena pada saat kontraksi di esofagus itu terjadi perangsangan ke sadap nervus 10 yang disebut nervus vagus, sehingga terjadi kejutan. Dia terangsang menyebabkan cegukan. Cegukan seperti itu sebetulnya normal-normal saja, dan kalau tidak ada tanda bahayanya yang lain, umumnya akan hilang sendiri. Kasih minum aja, bayinya kasih minum kembali. Kadang-kadang bisa dikejutkan, macam-macam orang cara menghilangkan cegukan itu. Ada yang dulu waktu saya kecil dikasih minum pakai pisau di dalam gelasnya, suruh minum kalau anak besar. Tujuannya sebetulnya mengagetkan ya, supaya kita nggak biasa. Waktu kita kaget atau kadang-kadang ditepok punggungnya itu bisa hilang juga cegukannya. Kasih minum itu juga supaya nervus 10-nya kembali normal. Tapi itu keadaan yang umumnya tidak berbahaya kecuali dia berkepanjangan. Lebih dari 48 jam itu udah mulai tanda-tanda bahwa cegukannya mulai tidak normal, dan itu perlu dicari. Mungkin ada penyebab yang lain yang bukan biasa. Tapi umumnya cegukan akan hilang sendiri. Dia lakukan apapun, nggak lakukan apapun, dia umumnya bisa hilang sendiri sebelum 48 jam. Oke, baik. Terima kasih Prof untuk jawabannya, Prof ya. Jadi Ki Baju sudah dijawab mengenai pertanyaan tadi ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih, Prof nih.
bayi saya umur 4 bulan muntah ketika berpindah posisi minum ASI ini, Prof. Jadi misalnya ketika sering minum di sebelah kiri lalu berpindah ke sebelah kanan itu sering muntah gitu, Prof. Jadi dari posisinya, Prof, ya, muntahnya itu kira-kira normal nggak ya, Prof, ya, kalau gitu? Maksudnya mungkin ditidurkan ke kiri, ditidurkan ke kanan kali ya muntah ya. Mungkin begitu ya Dr. Gerald ya. Ya, seperti itu, Jadi Prof. ya kidney buddies perlu diketahui kalau yang anjurannya untuk bayi itu tidur yang bayi dengan muntah itu atau gumoh, reflux, itu tidur yang dianjurkan itu adalah tidur telentang seperti biasa. Tidak dianjurkan miring kanan, tidak dianjurkan miring kiri, juga tidak dianjurkan tidur seperti di kasih tegak, itu tidak dianjurkan. Kalau pada dewasa memang ada bukti bahwa kalau miring ke kiri itu lebih nggak muntah. Tapi kalau pada bayi, anak, itu bahaya yang lain adalah terjadi SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Jadi kemungkinan kalau dia miring ke kiri atau miring ke kanan itu bisa menimbulkan Sudden Infant Death Syndrome. Juga posisi tengkurap. Sebetulnya kalau reflux yang paling bagus itu tidur dalam posisi tengkurap. Tetapi kalau dalam posisi tengkurap, itu kemungkinan untuk terjadi SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, mati mendadak pada bayi yang tidak diketahui sebabnya itu meningkat. Karena itu tidak dianjurkan pada umumnya untuk tidur tengkurap. Kecuali pada kondisi-kondisi khusus yang resiko refluksnya itu lebih berbahaya, misalnya bisa terjadi aspirasi, pada kadang-kadang khusus, kadang-kadang masih dianjurkan tidur tengkurap. Tapi pada umumnya nggak boleh tidur tengkurap. Miring kanan, miring kiri nggak boleh. Meskipun kadarnya miring kiri itu lebih baik, tapi tidak kita anjurkan. Jadi tidurnya tidur biasa saja. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah pada saat memberikan minum. Pada saat memberikan minum, jangan langsung ditidurkan. Dia harus 20-30 menit di dada kita, dibiarkan tegak, ditenangkan bayinya, baru kemudian boleh dibaringkan. Jadi jangan terlalu cepat membaringkan setelah memberikan minum. Itu bisa mengurangi untuk terjadinya reflux. Ya, baik, terima kasih, Prof. Jadi, tadi kita udah dapat pengetahuan baru juga ya, Kidi Badis, ya, mengenai namanya Sudden Infant Death Syndrome nih. Jadi, mungkin banyak Kidi Badis yang suka masih kasih susu si kecil nih dalam posisi miring kanan dan juga miring kiri ya anaknya ya. Mungkin bilangnya biar cepat tidur, Dok. Nah, ternyata itu tidak boleh ya, Prof, ya. Tidak dianjurkan. Harus dalam posisi telentang seperti normal. Begitu juga dengan posisi tengkurap juga nggak dianjurkan. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk jawabannya. Ada lagi nih, Prof, pertanyaan. Prof, kalau anak nyium bau sesuatu, terus tiba-tiba suka muntah, Prof, itu kira-kira normal nggak ya, Prof, ya? Memang pada kondisi-kondisi tertentu ada yang sensitif ya, ada yang anak-anak tertentu yang sangat sensitif. Dia kalau cium sesuatu, dia punya rangsangan dari penciuman itu bisa merangsang untuk muntah. Kalau itu bukan sesuatu yang hanya untuk beberapa keadaan tertentu saja, itu masih normal. Tapi kalau hampir semua yang tercium itu muntah, ya perlu dicari sebabnya. Mungkin dia juga ada reflux sebetulnya, sehingga dia sangat mudah untuk muntah dengan rangsangan sedikit saja muntah. Ya, baik. Terima kasih ya, Prof, untuk jawabannya, Prof, ya. Jadi memang beberapa ada anak yang sensitif ya, Prof, ya. Nyium bau sedikit langsung muntah gitu ya, Prof, ya. Jadi itu memang perlu diwaspadai. Baik, Prof, ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Kidi Bajis nih. Anak saya itu 3 tahun, kadang-kadang sakit perut malam hari sampai bangun nih, Prof. Sampai terbangun jari-jari tidurnya ya, Prof, ya. Apakah karena reflux atau karena alergi atau karena malabsorpsi nih, Prof, kira-kira? Kalau muntah baru, kalau sakit perut malam hari baru saja terjadi, baru 1 atau 2 hari terjadi, itu mungkin ada penyakit tertentu yang mendasarinya. Misalnya dia ada lagi sakit karena infeksi atau karena penyakit-penyakitnya akut, bisa terjadi muntah malam hari juga. Tetapi kalau itu sudah terjadi lama, maksudnya dia sakit perut sudah lama, sudah lebih dari 1 bulan, dan terbangun malam, perlu diwaspadai karena itu adalah warning sign. Warning sign artinya tanda bahaya bahwa sakit perutnya itu bukan sakit perut yang biasa, dan kita perlu mencari penyebabnya, dan mungkin kita bisa ketemu penyebabnya yang perlu diobati yang tepat sehingga bisa ditolong anaknya. Tapi kalau itu terjadi baru 1 minggu, baru beberapa hari saja,
itu biasanya ada penyebab-penyebab mungkin infeksi atau mungkin salah makan atau karena obat-obatan tertentu menyebabkan muntah yang demikian. Waspada kalau dia paling sedikit sudah 1 bulan lebih terjadi sakit perut malam hari. Karena kalau yang tidak begitu serius ya, sakit perutnya itu pada siang hari aja, sebab waktu dia bangun, tapi nggak sampai membangunkan waktu tidur. Membangunkan waktu tidur, sakit malam hari itu kita perlu waspada, ada sesuatu yang lain. Baik, terima kasih, Prof. Termasuk juga muntah, Dr. Gerald dan Kidi Badis. Kalau muntah itu hanya siang hari, itu masih oke. Tapi kalau muntahnya sudah membangunkan seorang anak, itu pasti ada sesuatu yang lebih serius. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi bagi Kidi Badis, ini merupakan sebuah pengetahuan baru juga lagi ya, bahwa kalau misalnya anak muntah ataupun sakit perut yang hingga membangunkan dari tidurnya, itu berarti sudah parah dan harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Seperti itu, Kidi Badis ya. Nah, Prof, kira-kira ada beberapa pertanyaan nih, Prof, nih, terutama jadi pasien juga ya, Prof, ya, yang bertanya mengenai kira-kira anak saya muntah nih, itu gara-gara habis pindah nih, Prof, dari susu ASI, dari kemudian formula, atau aja pindah dari formula dari jenis yang satu ke jenis yang lain. Itu apakah ada hubungannya, Prof? Kira-kira dari ASI ke formula atau dari berbagai macam jenis susu formula? Seperti itu, Prof. Pada muntah, kita tahu reflux, misalnya contohnya reflux pada bayi, itu bisa terjadi juga karena alergi susu sapi, alergi terhadap susu sapi. Dia sensitif terhadap protein susu sapinya. Dalam keadaan seperti itu, umumnya bukan muntah, umumnya sebetulnya dia BAB-nya ada darahnya, baik yang terlihat maupun yang bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskopik kita bilang, mikroskopik perdarahannya yang kita bisa cuma lihat di laboratorium. Nah, dalam keadaan umumnya itu ada buang air besar yang berdarah. Tapi pada keadaan tertentu bisa terjadi alergi terhadap protein susu sapi, ini gejalanya muntah. Nah, pada bayi-bayi yang diubah dari susu ibu menjadi susu formula, dia mendapat protein yang asing, yang protein dari manusia menjadi protein yang dari sapi. Nah, dalam keadaan demikian bisa terjadi seperti gejala alergi terhadap susu sapinya sehingga bisa menimbulkan muntah. Tapi juga bisa kalau yang ringan itu karena perubahan rasa. Kalau ada yang susu tahap 1 pindah tahap 2 dia muntah, mungkin dia ada rasa-rasa yang tertentu yang dia nggak suka sehingga dia muntah. Tapi juga mungkin dari komponen yang berubah itu bisa terjadi. Jadi tergantung dari susu formula apa diganti menjadi apa, itu menentukan juga. Misalnya tadinya susu formula khusus, susu formula alergi dipindah menjadi susu formula biasa yang normal, itu kadang-kadang bisa muntah juga. Oke, baik, terima kasih, Prof. Jadi sudah cukup jelas ya, Kidi Badis ya, mengenai pertanyaan apakah ASI ataupun susu formula atau pindah jenis susu formula itu dapat berpengaruh atau tidak terhadap muntah gumoh seperti itu. Prof, ini ada pertanyaan nih, Prof, ini dari feed Instagram Kidi Care nih, Prof. Prof, anak saya muntah itu usia 1 bulan ya, Prof ya, suka muntah sampai banjir nih, Prof nih. Sekarang udah 2,5 bulan usianya, juga masih suka muntah dan suka banyak banget muntahnya, Prof. Dan juga berat badannya juga susah naik nih, Prof nih sekarang, jadi seret ya, Prof ya. Itu kira-kira apa aja solusinya, Prof? Sampai banjir gitu, Prof, katanya muntahnya banyak banget. Sebetulnya muntah kalau bayi itu muntah banyak sekalipun, tapi dia bisa minum lagi banyak lagi yang masuk. Sebenarnya bukan yang kita perhatikan tuh bukan yang keluar, tapi lebih perhatikan berapa yang masuk. Sepanjang dia banyakkan yang masuk dan dia bisa bertumbuh dengan baik, sebetulnya nggak ada masalah. Kecuali ada tanda-tanda bahaya yang tadi kita sebut di depan. Kalau dia muntah, nggak ada tanda bahaya, habis muntah dia happy-happy aja, dia ketawa-ketawa, dia minta minum lagi, dia bisa minum lagi dan masuk. Dan beratnya kita lihat naik sesuai dengan grafik, itu tandanya dia bertumbuh dengan baik, itu kita nggak ada yang concern di situ. Tapi kalau dia muntah, biarpun sedikit tapi dia sering muntah, sehingga hasil akhirnya yang masuk itu sedikit, akibatnya beratnya tidak sesuai dengan grafik, ini tanda bahaya. Ini perlu diperiksa dokter dan perlu diobati untuk supaya ini tidak berlangsung menjadi satu yang lebih buruk. Ya, baik. Terima kasih ya, Prof, untuk jawabannya, Prof ya. Ada pertanyaan lagi nih, Prof nih, dari beberapa pertanyaannya, Prof ya.
Yang pertama, untuk masalah mendawakan bayi nih Prof, untuk mengeluarkan angin yang ikut masuk saat menyusui. Itu apa benar Prof? Dan kemudian bagaimana ya Prof, pendapat dari Prof mengenai hal itu Prof? Disendawakan bayinya gitu Prof. Ya, bayi itu sebetulnya baik saat minum maupun saat dia nangis itu bisa tertelan udara. Itu normal, satu keadaan yang normal. Sedikit banyak waktu dia menyedot baik dari puting susu ibunya atau dari empeng, dari botol susunya, atau dia nangis, itu ada udara yang terperangkap ikut masuk ke dalam lambung. Jadi kalau kita melakukan, kita membuat dia sendawa itu satu hal yang baik untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di lambungnya agar tidak menjadi bayinya kembung gitu. Itu hal yang betul dengan cara kita mengetok-ketok. Sama juga kalau dokter, kita juga ada kadang-kadang lihat ada udara di selang infus, kita ketok-ketok supaya dia naik kan. Kalau kita mau keluarkan udara kan kita melakukan seperti itu juga. Jadi itu satu keadaan yang normal yang tidak masalah dilakukan. Tetapi yang masalah adalah kalau sudah 5 menit diketok-ketok nggak keluar juga, jangan diketok terus sampai 30 menit. Kadang-kadang ibu-ibu sampai sejam ketokin terus nggak ada gunanya. Kalau udah nggak keluar ya nggak ada, berarti nggak ada yang tersisa di dalam lambungnya. Cukuplah 5, paling lama 10 menit cukup kalau mau disedawakan. Kalau nggak keluar ya berarti sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih ya Prof ya untuk jawabannya Prof. Memang betul ya Prof ya, kadang-kadang ada parents yang suka berusaha untuk menjauhkan bayi sampai 1 jam, 2 jam gitu ya Prof ya. Dan itu tidak disarankan ya Prof ya, sebetulnya ya. Ya, Prof. Jadi ada pertanyaan. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Prof. Ini mungkin pertanyaan ini yang sering ditanyakan juga ya Prof ya oleh Kidi Badis dan juga orang-orang tua di luar sana mengenai makanannya Prof nih. Jadi anak-anak yang mendapatkan MPASI itu apa ada di jenis makanan tertentu nih Prof yang bisa berhubungan dengan muntah dan juga gumoh gitu Prof. Mungkin ibunya makan apa atau mungkin anaknya juga dikasih makanan tambahan apa yang bisa menyebabkan muntah dan juga gumoh gitu Prof. Kalau MPASI sih sebetulnya nggak ada yang khusus yang berhubungan dengan muntah ya. Yang umumnya itu alergi. Kalaupun bisa terjadi muntah itu alergi. Jadi kalau ada riwayat alergi di keluarga, ayahnya atau papanya atau mamanya ada alergi gitu, atau ada anak lain yang kakak dari bayi kita itu ada alergi, mungkin kita bisa menghindarkan makanan-makanan yang lebih mungkin alergi. Misalnya kita tidak memberikan seafood, ya, telur, kacang nut ya, kacang tanah, kacang-kacangan itu di usia-usia di bawah 1 tahun. Yang paling sering sih susu ya, susu sapi. Tapi kan dia di bawah 6 bulan dia dapat susu itu. Kalau dia beralih dari ASI, kita berikan misalnya keju, nah itu masalah, bisa terjadi alergi susu sapi untuk yang bayi-bayi yang alergi. Jadi perhatikan kalau ada makanan yang bisa menimbulkan alergi pada bayi atau anak kita. Yang lain saya kira tidak terlalu menonjol. Ya, baik, terima kasih Prof. Tadi jawaban Prof Hanifah ini sudah menjawab 2 pertanyaan dari Kidi Badis ya Prof ya. Dia juga memang di kolom komentar juga bertanya nih Prof nih mengenai persiapan menuju MPASI adalah anak di usia 2 bulan 3 bulan mengalami gumoh seperti itu ya Prof. Jadi memang ada beberapa makanan yang perlu diwaspadai ya Prof ya. Baik Prof. Jadi saya kan ada beberapa pertanyaan lagi nih Prof nih. Kira-kira waktu kecil itu anaknya suka muntah, suka gumoh, itu apakah di usia dewasa nanti itu akan ada faktor predisposisi dia akan muntah, sering muntah, ada masalah lambung seperti itu Prof? Apa ada hubungannya Prof kira-kira? Sebetulnya kalau dia sudah sembuh dari awal sih nggak ada hubungannya lagi. Tapi kalau dia tidak beres masalahnya pada waktu bayi atau anak, itu bisa sampai dewasa dia tetap ada refluksnya. Jadi itu yang mesti diperbaiki, itu yang mesti diwaspadai agar reflux pada bayi atau anak itu bisa selesai di masa anak-anak. Jangan sampai terbawa sampai dewasa. Nanti dokter anaknya mewariskan pada dokter penyakit dalam. Ya, baik. Terima kasih ya Prof ya. Baik, Prof ini ada pertanyaan lagi nih Prof nih. Kira-kira kalau misalnya anaknya suka muntah Prof, dan juga jadi setelah muntah dia ada berhubungan sama diare juga nih Prof nih. Jadi dia muntah, kemudian dia diare. Habis itu besoknya muntah lagi, terus diare lagi gitu. Kira-kira apakah kalau muntah bersama dengan diare itu dia salah satu tanda bahaya atau bagaimana tuh Prof kira-kira?
Kalau ada diare itu salah satu tanda warning ya, bahwa ada sesuatu yang lain yang mesti kita waspadai. Apakah muntah itu berhubungan dengan infeksi? Misalnya pada anak yang besar bisa terjadi usus buntu, infeksi usus buntu juga bisa disertai diare dan bisa muntah juga, itu contoh salah satunya. Juga bisa terjadi pada kelainan-kelainan yang lebih serius, infeksi yang menaun ya, misalnya seperti IBD pada anak-anak yang tertentu, meskipun jarang tapi bisa terjadi, itu juga bisa muntah. Juga tapi pada umumnya infeksi bakteri dulu kita pikirkan kemungkinan besarnya kalau diare, atau infeksi virus ya. Kalau itu baru mungkin kita pikir infeksi virus dulu yang masalah. Oke, baik Prof. Terima kasih ya Prof ya untuk jawabannya ini Prof. Prof, ini ada pertanyaan lagi nih Prof nih. Wajar nggak sih kalau misalnya anak saya itu sudah start MPASI, tapi ini mungkin berhubungan sama BAB nya Prof nih. Tapi BAB 4 kali sehari, tapi masih ada ampasnya gitu. Kira-kira normal nggak tuh Prof? Sekarang berhubungan dengan diare ini Prof. Umurnya tadi berapa ya? Ini nggak dikasih tahu sih nih Prof di sini umurnya berapa. Ya, jadi pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya umur 6 bulan sampai kurang lebih 3 tahun itu, ada yang kita sebut toddler diarrhea. Toddler diarrhea itu usia toddler yang mengalami seperti diare, BAB 3-4 kali, tapi bentuknya juga masih lembek-lembek saja, tidak sampai cair. Itu keadaan sebetulnya suatu keadaan yang boleh kita katakan keadaan yang normal, fisiologis ya. Tetapi kalau dia lebih cair dan ada gejala-gejala lain, ada muntah, ada penurunan berat badan atau berat badan tidak naik, nah ini bukan keadaan yang biasa, ini perlu dicari penyebabnya. Ya, baik Prof. Jadi memang perlu jadi penyebabnya Prof ya, kalau seperti itu Prof ya. Baik. Prof, kalau misalnya ada pertanyaan nih Prof nih, dari beberapa parents juga ya Prof ya, yang menanyakan bahwa, dok, anak saya tuh kalau misalnya mau muntah dok, itu suka kadang-kadang tuh suka agak kejang gitu dok. Jadi kayak badannya suka agak kejang. Itu mungkin berhubungan dengan yang tadi Prof bilang ya Prof ya, yang suka menekuk-nekukkan badan gitu ya Prof ya. Dan mungkin ibunya mikir anaknya kejang, padahal anaknya suka menekuk-nekuk badan gitu ya Prof ya. Jadi itu jelaskan lagi Prof. Kenapa sih kalau misalnya anak mau muntah terus dia badannya didekuk gitu Prof, itu sebagai yang perlu diwaspadai itu bagaimana tuh Prof? Jadi kalau pada keadaan reflux itu ada gerakan-gerakan bayi yang mirip kejang, yang kalau tidak hati-hati bisa disangka kejang, yang disebut Sandler syndrome, yaitu gerakan yang bayinya itu melengkungkan tulang punggungnya, dilengkungkan, lehernya juga dilengkungkan ke belakang, dagunya diangkat, jadi seperti kejang betul ya. Padahal sebenarnya asam lambung yang naik ke atas itu dia nyeri, makanya dia melengkung ke belakang, dan dia nangis biasanya juga, selain dari melengkungkan dia menangis juga. Nah ini keadaan Sandler syndrome itu perlu diobati, bisa dilakukan pengobatan untuk refluksnya, karena itu tanda warning sign untuk kemungkinan itu sudah menjadi GERD, bukan lagi GER tapi GERD. Nah, itu kalau terjadi gerakan-gerakan seperti itu. Memang kadang-kadang bayi seperti ini dibawa ke dokter saraf anak, tapi dokter saraf anak umumnya sudah tahu bahwa ini bukan kejang, tapi ini Sandler syndrome. Nanti akan dirujuk juga ke dokter spesialis anak gastroenterologi. Oke, baik. Terima kasih ya Prof untuk jawabannya ya Prof ya. Jadi ini juga merupakan pengetahuan bagi kidibadis bahwa apabila anak itu suka menekuk-nekukkan badannya, sangat ingin muntah atau gumuk, itu merupakan salah satu tanda bahaya juga. Dan itu bukan merupakan sebuah kejang ya Prof ya. Karena kalau misalnya anak kejang, itu biasanya nggak sadar. Kemudian matanya menderik ke atas, tubuhnya kejang, atau bisa juga diawali oleh kaku, kemudian kejang ya, kita kenal sebagai tonic-clonic seperti itu ya Prof ya. Jadi kesadaran anak itu juga merupakan salah satu penentunya apakah dia kejang atau dia bukan kejang gitu. Prof, ini kira-kira ada pertanyaan lagi nih Prof nih yang masuk. Prof, apa ada hubungannya Prof dengan kalau saya kebanyakan ngasih makanan atau susu kepada anak, so anaknya dia muntah dan juga gumoh? Mungkin ini pertanyaannya sekitar mengenai berapa sih Prof, mengenai volume yang normal atau makanan yang normal untuk anak saya biar dia nggak muntah seperti itu Prof? Memang overfeeding ya, kalau kita kasih makan kebanyakan, siapapun itu, bahkan kita juga kalau kita makan kebanyakan juga kita bisa muntah.
Bahkan kalau nggak muntah, kita muntah-muntahkan karena perutnya sangat sangat penuh gitu ya. Bayi kan nggak bisa ngomong, dia udah kenyang kan. Kadang-kadang dikasih terus sama mamanya, apalagi mamanya demanding banget gitu, mau kasih minum supaya mamanya semangat, supaya anaknya naik beratnya. Kadang-kadang mama-mama di diokupasi pikirannya tuh bayi kita mesti minum 1.000 sehari, 1.000. Jadi kita lakukan minum yang ngejar target gitu. Padahal setiap anak itu berbeda-beda, kebutuhan untuk minumnya itu berbeda-beda. Analoginya pada mobil aja, ada mobil yang boros, dia perlu bensin lebih banyak ya, premium uh, premix yang lebih banyak ya, uh, boros mobilnya. Tapi ada mobil yang juga dia irit gitu, dia nggak perlu sebanyak itu. Nah kalau kalau Iya. kita pakai hitung-hitungan seperti itu kan hitungan-hitungan yang untuk keadaan-keadaan yang umumnya. Tapi kan kita anak kita tuh khusus gitu, nggak boleh perlakukan sebagai sebagai rumus gitu. Kita mesti lihat dengan diberikan segini naik nggak berat badannya, grafiknya bagus nggak? Kalau bagus berarti cukup, nggak perlu kita tambah-tambah lagi. Kalau nggak nanti ya itu mama-mama jadi stres sendiri karena mau ngejar target itu. Kurang nih. Nanti kalau nggak bayi saya, apalagi sekarang bayi saya stunting nanti. Nanti bodoh nih anak saya nih. Padahal sebetulnya waktu dilihat grafiknya dia normal-normal aja. Dan dalam keadaan seperti itu normal kalau anak itu muntah, bayi itu muntah. Karena lambungnya yang kecil diisi oleh isi yang melebihi dari kapasitas lambungnya, ya pasti muntah. Oke, baik. Terima kasih ya, Prof. Jadi memangnya Prof ya ada beberapa parents yang suka membandingkan nih Prof nih ya. Kok anak saya kok berarti masih segini, anak teman saya ini gitu ya Prof ya, pada usianya sama. Dan seperti yang Prof bilang memang setiap anak tuh berbeda-beda gitu ya Prof ya. Asal selama grafiknya masih dalam pertumbuhan yang normal, itu masih dalam batas normal dan tidak perlu diwaspadai. Seperti itu. Prof, ini ada pertanyaan lagi nih Prof, ini mungkin menyambung pertanyaan sebelumnya ya Prof ya. Kira-kira kalau misalnya tandanya kekenyangan tuh apa Prof? Jadi biar kalau misalnya saya kasih anak saya susu nih, kalau dia udah kenyang saya nggak kasih lagi gitu Prof. Ini ada pertanyaan nih Prof, yang masuk ke dalam kolom komentar mengenai hal itu Prof. Tanda-tanda kekenyangan kita seperti kita aja deh, kalau kenyang gimana sih? Kalau kita misalnya udah nggak mau makan, itu kan kita pasti, kalau orang dewasa bisa ngomong gitu. Kalau bayi nggak bisa ngomong, jadi dia akan melengoskan mukanya, dia akan diam aja, dia nggak mau buka mulutnya. Atau kalau dikasih minum, dia nggak mau nelen, mulut masuk sih masuk, tapi dia nggak mau telan, dia nggak mau teguk gitu. Nah ada mama-mama yang paksain dia supaya minum. Nah di situ dia muntah. Ada kalau anak yang lebih besar dia makan, dia ngemut. Itu tanda sebenarnya anak itu udah kenyang. Dia nggak mau lagi. Antara itu kenyang atau ada sesuatu di perutnya yang menahan dia untuk menelan. Nah makanya kalau anak ngemut itu kita mesti perhatikan, jangan berlebihan, jangan dipaksakan terus. Mesti lihat apakah sebetulnya yang masuk itu cukup atau tidak. Kalau dari mana tahu cukup? Kita lihat kurva pertumbuhannya. Bagus nggak? Kalau bagus berarti apa yang kita kasih udah cukup. Kalau kurva pertumbuhannya jelek, berarti apa yang kita kasih biarpun itu banyak, kita bilang udah banyak dok. Tapi kalau kurva pertumbuhannya jelek, itu pasti ada sesuatu. Mungkin kalorinya kurang, mungkin kalori sebenarnya cukup, tetapi kebutuhan badannya itu karena ada penyakit, karena ada sesuatu hal di metabolisme yang tinggi, akibatnya apa yang masuk itu kurang. Nah, itu yang kita mesti lihat, balancing antara kebutuhan dan yang masuk. Kalau kita kasih kurang, pasti grafik jelek. Jadi sebetulnya grafik pertumbuhan itu bisa bicara banyak. Karena itu Kiddy Buddies perhatikan itu grafik pertumbuhan bayi. Kalau yang punya aplikasi Kids bisa dilihat grafiknya setiap kali datang kan udah langsung masuk ke Kids itu, aplikasi Kids. Perhatikan beratnya, apakah dia mengikuti grafik grafik berat badan, grafik tinggi badan, panjang badan, dan grafik lingkaran kepalanya apa cukup nggak naiknya. Kalau itu semua baik, nggak usah terlalu khawatir bahwa itu kurang, nggak usah paksakan dia kenyang. Jadi sebetulnya kalau bayi itu cukup, dia pasti berhenti sendiri, dia nggak akan minta. Bayi misalnya masih kenyang, dia nggak bangun minta minum. Kadang-kadang mamanya ngejar target 2 jam udah dibangunin lagi, kasih minum lagi, 3 jam bangunin. Ya bukannya nggak boleh, tapi mesti lihat apakah memang bayinya butuh nggak saat itu.
Kecuali bayinya sakit, tentu kita mesti lebih hati-hati. Tapi kalau bayinya sehat, hal-hal seperti itu mestinya nggak usah dipaksakan. Pasti bayi yang normal pasti minta minum. Kecuali dia memang ada masalah, ada sakit atau ada kelainan. Ya, baik, terima kasih Prof. Ini menyambungin tadi Prof jelaskan ya Prof ya, mengenai grafik. Jadi ini ada pertanyaan nih Prof nih dari Kidi Badis Prof. Prof, bayi saya sekarang 2,5 bulan. Kalau misalkan bayi saya itu dari umur 1,5 bulan nih Prof, itu suka muntah dan beratnya itu masih mengikuti grafik nih Prof, tapi setengah bulan ini cuma naik 300 gram. Apakah perlu dievaluasi dan dibawa ke dokter? Kira-kira gimana tuh Prof? Jadi sebetulnya naik berat badan itu mesti lihat pakai grafik. Sekali lagi lihat di grafik karena kalau kita juga mesti lihat bukan hanya berat badan, tapi kita juga lihat tinggi badan. Kadang-kadang ada bagian tertentu pada terutama 2 tahun pertama kita bilang ada rechanneling. Jadi dia tingginya itu nggak mengikuti, meskipun bayi pada umumnya lahir di 50 cm, panjangnya 50 cm, dia itu di P50, tapi dia dalam perjalanan tingginya itu panjangnya itu bisa pindah ke jalur yang lebih rendah. Nah, dalam keadaan demikian berat badan juga mengikuti itu biasanya. Dan jadi jangan terlalu mengharapkan bahwa mesti naiknya setiap hari 30 gram, 20 gram, 30 gram pada tahun bulan-bulan pertama ya. Tapi kita mesti lihat dia di posisi mana. Kalau udah 1 tahun naiknya juga lain lagi dengan anak bayi yang di bawah 1 tahun. Jadi paling bagus lihat grafiknya saja. Dengan melihat grafik kita tahu bahwa itu cukup apa tidak. Ya, baik. Terima kasih ya, Prof ya. Ini mungkin karena Prof mention mengenai grafik nih, Prof nih. Ada pertanyaan lagi nih, Prof, dari Kidi Badis. Prof, saya bingung grafik pertumbuhan yang saya gunakan. Itu kan kalau di Kidi Care itu ada parameter usia. Sedangkan kalau yang saya baca itu katanya mengikuti panjang badan saja nih, Prof. Jadi mungkin mengenai grafik ya, Prof ya. Kira-kira ada tambahan nih, Prof, dari Prof mengenai grafik pertumbuhan, Prof. Sebenarnya grafik pertumbuhan itu cara bacanya kurang lebih sama lah, mau pakai grafik yang mana pun kurang lebih sama. Grafik itu juga ada yang digabungkan ada panjang badan dan tinggi badan. Yang penting kita bisa membaca grafik itu. Tadi udah betul bahwa berat badan itu sebenarnya mengikuti panjang badan. Kalau panjang badannya nggak bertumbuh, berat badannya juga nggak bertumbuh. Tapi berat badan yang lama tidak naik bisa mempengaruhi panjang badan. Kalau misalnya gizinya kurang, dia kurang terus, yang seharusnya panjang badannya bisa naik lagi, dia nggak naik lagi. Itu yang disebut stunting tadi. Kalau dia ada kegagalan berat pertumbuhannya karena beratnya yang kurang. Jadi kalau dia terjadi pergeseran dari kurva panjang badan, kita mesti lihat apakah itu penyebabnya sesuatu yang karena gizinya kurang atau memang dia sebetulnya memang dalam kurva normal. Ya, baik. Terima kasih Prof jawabannya Prof ya. Jadi memang penting ya Prof dan juga Kidi Badis nih mengenai kita mengevaluasi bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan anak kita melalui grafik tersebut. Jadi juga banyak juga Prof ya pertanyaan dari Kidi Parents sih Prof nih mengenai nutrisi pada anaknya. Dia ada yang takut kalau anaknya gumoh nanti nutrisinya kurang seperti itu Prof. Jadi mungkin dari penjelasan Prof tadi sangat penting bagi Kidi Badis untuk mengetahui grafik pertumbuhan anaknya ya Prof ya. Jadi secara rutin memasukkan panjang berat badan anak ke dalam grafik tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya Kidi Badis yang sudah punya aplikasi Kids nih, itu lebih gampang lagi ya, lebih mudah untuk melihat grafik pertumbuhan dan perkembangan pada anaknya. Nah, Prof Hanifah, terima kasih Prof. Ini sudah hampir 1 jam ya Prof ya. Prof memberikan ilmu pada Kidi Badis nih mengenai muntah juga. Kira-kira Prof, apa ada kata-kata tips nih Prof nih dari Prof? Tips and trick mengenai mencegah muntah dan juga gumoh pada anak. Silakan Prof. Baik, jadi nomor 1, kalau bayi muntah, kita perhatikan apakah ada tanda bahaya atau tidak. Bayi gumoh pada bayi itu bisa normal saja dalam pertumbuhan, dalam perkembangannya itu masih bisa normal. Asalkan tidak ada tanda bahaya. Tanda bahaya tadi misalnya muntah darah, muntah hijau, perutnya kembung, pertumbuhannya tidak naik, dia rewel, dia nangis, menjerit-jerit, melengkung-lengkungkan badan, itu semua tanda-tanda bahaya yang kita perlu waspadai untuk ke dokter. Tapi kalau tidak, dia gumoh-gumoh biasa, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali sehari, itu masih normal sepanjang tidak ada tanda bahaya.
Kalau terjadi demikian, yang perlu perhatikan satu positioning ya. Posisi tadi habis minum jangan langsung ditidurkan, tapi 20-30 menit ditegakkan, ditaruh di dada, dan itu bisa menolong. Perhatikan juga mungkin kalau bisa berikan ASI saja, karena ASI itu paling baik proteinnya, kemungkinan alerginya sangat-sangat kecil lah kemungkinan dia alergi terhadap ASI. Bisa terjadi kalau dia mamanya makan makanan yang bisa menimbulkan alergi. Tapi pada umumnya ASI jarang sekali menimbulkan alergi, dan itu makanan yang paling baik buat bayi yang 6 bulan. Yang lain adalah jangan paksakan bayi kita minum menurut kemauan kita. Bayi itu juga punya kemauan, bayi itu juga punya keinginan untuk bisa minum yang cukup, bukan minum yang berlebihan. Kalau dia merasa minumnya kurang, pasti bayi yang sehat akan minta lagi, nangis lagi. Bahkan ibunya bisa kerepotan kalau memang kebutuhannya tinggi, seringkali juga ibunya ngeluh. Kadang-kadang ibunya ngeluh kalau bayinya nggak pernah minta minum. Tapi juga ada ibu yang ngeluh kalau bayinya terlalu sering minta minum. Jadi ya masing-masing bayi itu unik. Masing-masing bayi nggak bisa kita samakan. Masing-masing bayi perlu kita ikuti. Bahkan pada satu keluarga pun bayi nomor 1 dengan bayi nomor 2, anak nomor 2 itu berbeda jauh. Jadi perlakukan anak itu dengan unik untuk sesuai dengan keunikan anak masing-masing. Saya kira itu saja pesan saya. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Oke, baik. Terima kasih ya Prof. Hanifah ya. Sudah 1 jam ini menemani Kidi Badis dan juga memberikan ilmu mengenai seputar muntah dan juga gumoh. Jadi Kidi Badis tadi saya simpulkan sedikit, Prof. Hanifah sudah memberikan penjelasan ya mengenai apa sih bedanya antara muntah dan juga gumoh. Kemudian juga bagaimana tips and trick untuk mencegah anak kita muntah dan juga gumoh, serta tanda bahaya nih. Karena mungkin Kidi Badis masa-masa seperti ini takut untuk bawa anaknya ke dokter ya, di masa pandemi seperti ini. Jadi dari IG Live kali ini bisa tahu kira-kira kapan sih harus kita bawa ke dokter apabila terdapat ada tanda bahaya tersebut yang sudah dijelaskan oleh Prof. Hanifah. Baik, terima kasih ya Prof ya untuk penjelasannya Prof. Untuk Kidi Badis, jangan lupa nih Kidi Badis ya, saksikan Instagram Live lainnya dari Kidi Care Center seputar anak, hanya di Instagram Kidi Care, yang akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Dan juga Kidi Badis, ini bukan hanya ada dokter anak aja nih, bukan hanya dokter spesialis anak saja ya, tapi juga ada juga dari dokter gigi anak, kemudian dari psikolog anak, dan juga dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Oke, seperti itu Kidi Badis ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kidi Badis selama 1 jam ini. Terima kasih Prof. Hanifah atas ilmunya Prof. Sehat selalu ya Prof ya. Oke. Terima kasih Kidi Badis yang sudah mengikuti acara, yang sudah mensupport acara hari ini. Saya lihat banyak jempol, saya lihat banyak yang mendoakan sehat, semangat. Terima kasih. Semoga kita semua sehat, semua kita survive di masa pandemi COVID-19 ini, karena healthy means happy. Amin. Terima kasih ya Prof ya. Terima kasih ya Prof. Sehat selalu juga Prof. Terima kasih. Sampai jumpa Kidi Badis di Instagram Live berikutnya.